Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Nening. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau masak di dapur ya teman-teman. Jadi itu aku lagi godong kentang ya teman-teman, kentang mau aku pergedel ya teman-teman. Tentunya enak banget ya, semua orang pasti udah tahu kan cara bikin pergedel. Nah caranya sih sama aja ya kayak yang lain-lainnya ya, mungkin pergedel teman-teman juga lebih enak lagi, cuman aku masak untuk buka dan untuk sahur ya teman-teman. Jadi menu sederhana aja ya teman-teman, hemat-hemat karena bentar lagi tuh kan mau pulang kampung ya teman-teman. Jadi lebaran pulang kampungnya ke dua tempat ya teman-teman, ke Tegal juga, ke Kuningan juga, tapi kayaknya tahun ini itu mau pulang ke Kuningan dulu ya teman-teman. Setelah dari Kuningan barulah ke Tegal, entah ya setelah lebaran sehari atau lebaran berapa hari baru ke Tegal ya teman-teman. Karena tahun kemarin itu aku nggak lebaran di Kuningan ya teman-teman, jadi aku cuman lebaran di Tegal ya, giliran lah ya teman-teman. Jangan biar aku juga ngerasa lebaran di Kuningan ya, meskipun udah nggak ada orang tua, tapi aku merindukan suasana lebaran di kampung ya teman-teman. Doain aja semoga ada rezekinya ya, nggak tahu deh ongkosnya dari mana ya teman-teman. Rencananya itu nanti lebaran aku mau naik bis aja ya teman-teman, jadi kayaknya nggak naik motor karena udah capek banget setiap tahun aku naik motor ya teman-teman. Mungkin nanti nggak kemana-mana, cuman di rumah mamah mertua aja ya teman-teman, nggak kesana kesini ya teman-teman, soalnya capek pastinya ya teman-teman, dan ongkos lebaran itu lebih mahal gitu ya. Kalau kita nggak ada uang ya kita sendiri yang pusing ya teman-teman, saudara mana tahu ya. Mana tahu, jadi kita harus pinter-pinter ngatur keuangan ya teman-teman, biar pulang dari kampung bukan malah jadi pusing ya teman-teman. Harusnya kan pulang kampung itu, setelah pulang kampung bahagia ya teman-teman, tapi kalau misalkan kayak gitu pulang kampung, habis pulang kampung malah jadi pusing. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai seperti itu ya. Emang sih rezeki itu Allah yang ngatur, kita jangan cemas dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa salahnya kita antisipasi dan persiapan, istilahnya sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Jadi kita harus berhemat sebelum terjadinya pemborosan ya teman-teman, karena lebaran itu pasti yang terjadi itu pemborosan. Kenapa? Kita harus ngasih orang tua mah emang udah wajib, saudara kakak juga udah wajib ya, tapi kan sepupuhnya keponakan yang udah jauh banget gitu ya, bukan keponakan kandung gitu teman-teman. Jadi anak kecil yang mesti dikasih, nggak tahu juga sih ya teman-teman, sekarang itu nggak ada uang baru ya, jadi nggak bisa nuker uang baru, jadi nggak tahu bisa nuker uang baru, nggak tahu enggak, karena tahun kemarin aja udah ditiadakan uang baru ya teman-teman. Jadi kayaknya tahun ini aku nggak bagi-bagi deh. Ya
ya kita lihat aja nanti ya teman-teman, apakah bagi-bagi atau tidak, karena keuangan kita itu enggak sebagus tahun-tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau tahun-tahun yang dulu itu ya istilahnya kalau misalkan Lebaran itu dapat THR ya teman-teman, THR suami dari kantor ya, bukannya lebih ya teman-teman, aku aja sampai nggak pernah ngerasain uang THR. Karena apa? Uang THR-nya itu habis dipakai pulang kampung, malahan tekor ya teman-teman, tekor. Tahun 2 tahun yang lalu, apa 2 tahun ke belakang, apa 3 tahun ya, 2 tahun ke belakang mungkin ya, aku pulang kampung itu bawa duit 9 juta ya teman-teman, dan habis, duitnya habis. Kurang airnya kayaknya ya. Jadi untuk sekarang mungkin seharusnya nurunin sedikit, apa ya, sedikit kayak royal gitu ya teman-teman, royal. Pokoknya diturunin aja royalnya ya, bukannya nggak mau ngasih-ngasih ke saudara gitu ya teman-teman, tapi karena emang tahun ini itu ya untuk ongkos aja alhamdulillah ya teman-teman. Kadang itu tuh tradisi yang nggak aku suka ya teman-teman, nggak aku suka di Indonesia. Lebaran itu pasti yang pertama baju baru ya kan, uang baru untuk bagi-bagi kalau yang udah nikah. Kalau yang belum nikah ya dikasih ya teman-teman, dapat bagian kalau yang belum nikah. Terus yang ketiga ngirim-ngirim, ngasih-ngasih gitu ya. Emang sih tradisi-tradisi itu baik ya teman-teman, tapi nggak baiknya itu kalau misalkan orang itu lagi nggak punya uang, itu yang nggak baiknya. Jadi apa ya, menyulitkan gitu teman-teman, kayak istilahnya nggak ngasih, nggak enak ngasih, kitanya yang nggak ada gitu. Jadi serba salah ya teman-teman. Kayak gini, pulang entarnya pasti susah, nggak ada uang. Jadi ada sih uang untuk pulang, tapi yang di kampung mana tahu kita nggak ada uang, taunya wah pulang dari kota, pulang dari Bekasi. Kalau orang kampung itu Bekasi, Jabotabek itu disebutnya kota ya teman-teman, disebutnya itu Jakarta gitu. Makanya kalau misalkan pulang kampung itu apa ya, disangkanya itu wah gitu, wah pulang bawa duit gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi yang berpikir kayak gitu tuh bukan saudara, tapi tetangga juga ya, saudara juga ada gitu ya teman-teman, yang selalu berpikiran kalau orang yang pulang dari perantauan itu bawa duit, duitnya banyak gitu, jadi mana minta duit gitu, kayak gitu. Ada yang begitu teman-teman, saudara aku dulu pernah ada gitu ya, yang iya orang Bekasi mana minta duit katanya gitu, kayak gitu. Jadi istilahnya gimana ya, kita apa, nggak kesel dah saudara gitu, kesel gimana gitu ya. Jadi nggak ada pengertian sama sekali gitu, dia nggak tahu kondisi seperti apa kayak gitu. Kalau kayak saudara yang terdekat mah udah paham ya teman-teman, udah paham kita kondisinya kayak gini, suami aku kerjanya, kondisi kantornya begini, udah tahu kalau saudara yang kandung gitu. Tapi kan beda cerita dengan saudara-saudara yang istilahnya sepupu atau tetangga, orang lain taunya kita tuh pulang bawa banyak duit gitu kan, kayak orang kaya gitu. Jadi ya itulah keunikan Indonesia ya teman-teman.
Ya jadi aminin aja, semoga aja emang beneran nanti banyak duitnya gitu teman-teman, banyak uang gitu, karena ya banyak yang percaya kalau aku tuh banyak duit gitu, tapi nggak ada yang percaya kalau aku nggak punya duit gitu ya. Nah sekarang mau aku kukus ya. Ini itu pangsit ya, cuman kulit pangsit, cuman belum dijadiin apa-apa ya. Aku nggak tahu, tadinya aku mau bikin apa batagor, tapi aku nggak punya itunya ya, acinya nggak ada ya. Jadi udahlah, ini jadiin kerupuk aja ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, kehidupan di kampung. Jadi kalau ada orang yang merantau pulang ke kampung itu disangkanya banyak uang gitu. Jadi itu udah mindset gitu ya teman-teman, udah tertanam dalam otak warga yang ada di kampung halaman gitu. Kalau yang dari kota itu pasti bawa uang kayak gitu, pasti istilahnya nggak ngasih kayak gitu. Jadi intinya ya kita kalau misalkan pulang itu harus minimal itu, kalau lebaran ya teman-teman, kalau lebaran itu aku waktu lebaran tahun kemarin aja habis 9 juta ya teman-teman. Yang lebaran tahun-tahun lalu itu pulang ke Kuningan juga, ke Tegal juga, soalnya kan suami aku orang Tegal ya teman-teman, terus aku orang Kuningan, terus aku ada saudara juga. Tapi kalau saudara-saudara aku kan keluarga kecil ya teman-teman, jadi kakak mamah aku itu punya saudaranya sedikit ya teman-teman. Keringetan panas, mamah aku itu saudaranya sedikit, ya istilahnya bisa dikatakan 3 lah gitu ya, paling kalau misalkan itu bisa dihitung berapa gitu. Terus keponakan palingan banyaknya itu ya teman-teman. Terus kalau ke Tegal itu malah lebih banyak ya teman-teman, soalnya saudara-saudaranya juga banyak, tapi nggak tahu tahun sekarang ya, nggak tahu ngasih nggak tahu enggak, soalnya yang pertama aku pulangnya ke Kuningan dulu ya kan ya, terus yang kedua nggak tahu duitnya ada apa enggak. Ya mudah-mudahan aja ya, nggak ngasih nggak apa-apa ya, tapi kadang-kadang kalau nggak ngasih juga nggak enak gitu. Terus mertua juga suka kadang kasih gitu kayak gitu ya, kita pengen ngasih tapi ya gitu, ntar pulangnya ada enggak gitu kan. Jadi serba salah, dikatakan kita mau ngomong nggak ada, takutnya malah jadi gimana gitu ya. Ya namanya perantau, coba deh temen-temen yang ada di perantauan ngerasain deh perasaan aku kayak apa kalau misalkan mau menjelang mudik gitu ya. Kalau ini tuh penyakit tahunan ya teman-teman, penyakit tahunan. Jadi setiap tahun tuh masalahnya itu ini aja gitu, itu aja gitu masalahnya tuh setiap tahun gitu ya teman-teman. Ya kalau sekarang sih Paksu masih kerja ya teman-teman, cuman aku khawatirnya gini, ketika Paksu udah nggak kerja gitu, nah itu ya ketika Paksu suami aku udah nggak kerja, nggak ngasilin uang untuk ngasih-ngasih kayak gitu, THR ke keluarga kayak gitu kan lumayan. Kalau di Tegal kan ada tradisi nyadran gitu ya, ngasih gula teh, terus kue kayak gitu. Yaitu kan misalkan 9 saudara, misalkan satu parcel harganya 60.000 apa 70.000, kan kali 9 udah kelihatan berapa ya teman-teman. Jadi istilahnya
Ya kayak gitulah ya teman-teman, suka duka gitu ya, tradisi setiap daerah beda-beda. Kuningan juga gitu, kalau Kuningan kan bahasanya bukan nyadran gitu ya, tapi bahasanya itu parcel, kirim parcel gitu ya, ya kayak yang di kota gitu kan, kirim parcel lebaran gitu kan. Ya kadang, tapi kalau di Kuningan bisa diuangkan, uangnya aja gitu ngasihnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan ya makanannya juga, duitnya juga gitu, ada yang begitu ya, gimana punya duitnya ya teman-teman. Ya itu juga mungkin nggak terlalu dipaksakan ya untuk tradisi seperti itu, tapi itu udah jadi habit gitu ya, udah jadi kebiasaan gitu, udah kebiasaan. Jadi kalau nggak dilakuin itu merasa aneh gitu, terus merasa ya gitulah, hukum alamnya ada gitu ya teman-teman. Jadi kita harus apa ya, harus kuat gitu kalau mau menjelang lebaran itu, apalagi tuh yang udah menikah pasti ada ngasih ke ke paman, ke bibi, ke uwa kayak gitu, ngasih kayak gitu ya teman-teman. Ya apa ya nggak enaknya aku yang belum punya anak nggak ada yang ngasih sama aku, tapi nggak apa-apa, aku nggak ngarepin dikasih ya teman-teman. Tapi kalau ada yang mau ngasih nanti aku terima ya teman-teman. bercanda. Oke, kita lanjut ya teman-teman, aku mau masak, malah ngobrol aja udah berapa menit ya nih, kepanjangan sama ngobrol. Ini kentangnya lagi dimasak ya teman-teman. Lebaran aja masih jauh ya, tapi udah kepikiran lebaran ya. Gimana lebaran nanti, lebaran gitu kan. Mau gimana, acaranya gimana, naik apa, udah kepikiran dari sekarang teman-teman. Kalau ada bis gratis ke Kuningan, aku mau deh teman-teman naik bis gratis. Tapi nggak tahu ada apa enggak. Ya kan lumayan ya kalau ada bis gratis, menghemat ongkos ya teman-teman. Tapi aku cari-cari katanya udah habis semua, udah nggak ada bis gratis, katanya udah nggak ada kereta gratis gitu kan. Ya udahlah, kita bayar aja, kita berdoa aja semoga ada rezekinya untuk pulang kampung ya. Nah, aku lanjut aja ya teman-teman masak biar nggak kelamaan karena ini udah sore. Jadi udah sore gitu ya, dan di luar itu udah mulai hujan ya teman-teman. Paksu juga belum pulang ya, jadi aku di rumah itu sehari-hari seperti ini sendiri ya teman-teman, sibuk dengan aktivitas sendiri ya teman-teman. Jadi masak sendiri, dimakan sendiri. Kenapa aku tuh lebih suka ya teman-teman masak sekarang, karena ya itu ya teman-teman, penghematan. Pengiritan. Bukannya nggak bisa beli ya teman-teman, tapi aku tuh lagi berusaha berhemat karena pengen pulang kampung ya, ngebelain pengen pulang kampung ya. Ginilah ya teman-teman resikonya hidup berumah tangga jauh dari orang tua. Jadi kalau misalkan lebaran itu selalu diwajibkan ya teman-teman, wajib ya pulang. Kalau nggak pulang ya udah, takutnya mamah mertua nangis, terus saudara-saudara pada kecewa gitu, kayak gitu ya teman-teman. Meskipun kita nggak ada uang ya kita harus mengusahakan gitu. ya nggak ada ya harus diadain deh kayaknya. Setahun sekali tuh berasa kayak orang hajatan ya teman-teman. Ya gimana lagi ya, namanya hidup di perantauan ya udah risikonya seperti ini ya teman-teman. Aku juga menyadari ya hidup jauh dari orang tua, dari saudara ya risikonya penyakit tahunan. Ini penyakit kayak gini lebaran itu selalu dipusingkan dengan pengeluaran yang seabrek-abrek gitu. Jadi kalau aku nggak bisa ngumpulin duit, menghemat-hemat gitu ya, makan seadanya biar bisa pulang kampung, ya nggak bakalan tercapai gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus bekerja sama suami untuk gimana caranya mengelola keuangan agar cukup kayak gitu ya teman-teman. Ya aku cerita di sini sih sharing-sharing ya, kalau ada yang
suka silahkan diambil baiknya, buang buruknya aja ya teman-teman. Jangan sampai berpikir negatif thinking, karena ya aku juga curhat kayak gini, curahan hati aku ya sebagai IRT yang tinggal di perantauan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman yang ada di rumah yang pada ngerantau, ngerasain deh rasanya gimana kalau misalkan jauh dari keluarga, apalagi ada ya mungkin yang pulangnya itu berapa tahun belum pulang-pulang. Dalam hatinya mah kan kita tuh pengen pulang ya teman-teman, tapi kan apa daya ya, kadang ada uangnya, kadang enggak gitu. Ya alhamdulillah aja sih, aku mah bersyukur ya tiap tahun selalu pulang. Ya sekarang ini ekonominya mulai menurun ya, tapi ya gimana lagi, tapi masih ada mertua gitu loh teman-teman. Kalau masih ada mertua itu ya harus diwajibkan gitu ya, harus pulang Lebaran itu. Kalau nggak pulang ya tunggu aja itunya ya teman. hukum alamnya ada gitu. Oke lah teman-teman, jangan diambil hati ya, aku mah ini curhatan aja ya teman-teman, karena ya seperti inilah ya kehidupan di perantauan gitu ya. Kalau rumahnya dekat mungkin nggak bakalan pusing mudik ya teman-teman. Oke lah teman-teman, alhamdulillah ini masaknya hampir selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi aku masaknya sudah selesai ya. Sekarang aku lagi nungguin Paksu, belum pulang ke rumah ya teman-teman. Jadi di luar itu hujan, terus katanya Paksu itu makan di masjid samping pom bensin ya teman-teman. Jadi katanya lagi nunggu hujannya reda baru pulang ya teman-teman. Jadi aku buka puasa sendirian lagi. Ya beginilah ya teman-teman, setiap hari kalau misalkan Paksu belum pulang ya bukanya sendirian ya teman-teman. Tapi kayaknya nanti besok itu kalau hari Sabtu Paksu ada di rumah ya teman-teman, nggak kemana-mana. Dan tadi aku cuman masak pergedel sama goreng tempe dan masak nasi ya teman-teman, karena masak nasinya itu aku di kompor ya teman-teman, enggak di Magicom. Jadi ya lumayan ribet gitu ya teman-teman, lumayan ribet masak nasinya ya. Setiap hari itu begini ya teman-teman, aktivitasku itu sendiri, nggak ada temennya. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, mau gimana lagi ya, temennya mah ditemani Allah aja gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah ya teman-teman, nggak sampai membawa musibah kayak kemarin-kemarin, dan jangan sampai terjadi banjir lagi ya teman-teman. Tuh kalau lihat hujan itu ngeri ya teman-teman, ngerinya takut hujan banyak terus itu lagi teman-teman, banjir lagi gitu. Kalau kemarin kan karena banjir kiriman juga ya teman-teman. Kalau sekarang ya mudah-mudahan nggak sampai banjir lagi ya teman-teman. Kasihan yang terdampak banjir ya, sampai ada yang kelelep gitu rumahnya teman-teman. Jadi sedih gitu liatnya ya. Ya aku capek ya teman-teman, istirahat dulu. Tadi tuh masak lumayan lama ya. Di setiap hari itu seperti ini ya, masak sendiri, kadang makan untuk sendiri gitu. Tapi ntar Paksu pasti makan ya teman-teman, nanti makan pergedel aja ya teman-teman, yang ya sederhana aja sih ya, nggak dilebih-lebihkan gitu. Sekarang itu bulan Ramadan, sekarang itu kita itu belajar untuk berhemat ya teman-teman. Jangan sampai kalap kayak puasa sebelumnya ya teman-teman, bukan lebaran ya, belum lebaran, masih jauh ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak bulan puasa sebelumnya ya. Nih suaranya mohon maaf ya kalau nggak kedengeran, soalnya aku nggak pakai mikrofon, terus
ini lagi hujan ya teman-teman, dan aku habis sholat ya, nungguin paksu gitu, jadi rada mager untuk berdiri ya teman-teman, lagi pewe gitu duduk kayak begini. Sekarang itu aku nggak ke masjid jadinya ya teman-teman, nggak sholat raweh karena kan masjidnya lumayan jauh ya teman-teman, lumayan jauh, kelewatan mungkin 30 atau 20 rumah ke depan gitu ya teman-teman. Jadi jalan kaki itu lumayan jauh, terus di luar juga hujan, jadi nggak bisa sholat raweh di masjid ya teman-teman. Nggak tahu ntar malam kalau misalkan paksu mau bisa sholat raweh berdua. Biasanya kalau sholat raweh berdua ya teman-teman itu 9 rakaat ditambah witir jadi 11 rakaat ya teman-teman. Tapi kalau di masjid itu 20 rakaat ya itunya, terus 3-nya witir ya teman-teman, jadi 23 rakaat. Sebenarnya yang mana aja sama aja ya teman-teman, yang bagus itu yang sholat raweh ya, yang nggak sholat raweh yang nggak bagus. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan terhalang kendala gitu ya, karena nggak ada yang nggak mau ya teman-teman. Aku juga nanti insya Allah pengennya sholat raweh di rumah gitu ya, mudah-mudahan paksu mau. Biasanya kalau diajakin mau ya teman-teman. Kalau paksu itu kalau libur itu suka ngajak sholat berjamaah bareng-bareng, mau itu sholat maghrib ya 5 waktu itu selalu bareng ya teman-teman kalau misalkan hari libur. Jadi suka ngimamin di rumah ya teman-teman gitu, karena emang dulunya itu aku pengen punya pasangan itu yang bisa ngimamin ya teman-teman, yang bisa bimbing aku sholat gitu biar berjamaah ya teman-teman, karena kalau sholat berjamaah itu pahalanya banyak katanya ya. Nah sekarang lagi nungguin hujan nih, belum reda-reda juga ya teman-teman, kayaknya nggak tahu lama, nggak tahu sebentar. Aku sih nggak apa-apa ya turun hujan, asalkan jangan mati lampu. Kalau mati lampu aku nggak bisa deh. Kalau mati lampu paling takut itu gelap gitu ya teman-teman. Kalau aku itu paling takut itu kalau gelap, mati lampu gitu ya, udah deh panik. Tidur deh kalau mati lampu gelap, ya udah tidur. Jam 7 ya teman-teman, jam 7 ya, mudah-mudahan cepet surut ya teman-teman, cepet surut, cepet berhenti gitu, biar suami aku pulang dulu ke rumah gitu. Kalau misalkan udah di rumah mah mau hujan lagi juga nggak apa-apa. Emang kamu siapa nyuruh berhenti? yang itu hujannya bukan kita ya, yang ngaturnya Allah, malah minta suruh berhenti. Ada-ada aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, sampai tadi masak gitu ya. Nanti aku tambahin suara belakang aja ya teman-teman, biar enak gitu, soalnya tadi dipercepat aktivitas aku ya teman-teman, karena ya aktivitas aku di dapur ya gitu, beres-beres gitu ya teman-teman setiap hari ya. Sharing aja ya teman-teman, aku capek. Aku capek tadi ya, dari pagi gitu, nggak ada berhentinya kayaknya ya. Dari pagi tuh semua aktivitas aku kerjakan. Jadi ini tuh video yang kedua ya setelah video sebelumnya. Jadi yang belum nonton video aku sebelumnya silahkan nonton ya teman-teman, biar aku makin semangat lagi buat kontennya ya, karena jam tayangnya aku tuh masih jauh ya teman-teman,
jauh banget gitu ya. Mungkin yang ngeklik itu cuma nonton 1 menit gitu ya, 2 menit gitu. Ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, bebas-bebas aja orang mau nonton sampai akhir atau 1 menit 2 menit gitu ya. Tapi ya gimana ya, aku juga jadi lama gitu ke ininya gitu ya. Sehari nambahnya sejam atau 2 jam, itu juga harus sampai berapa ya viewersnya itu 100 baru 2 jam gitu ya teman-teman. Itu juga yang nonton juga mungkin nggak sampai full ya teman-teman. Yang aku bikin video panjang aja yang nonton nggak sampai full ya teman-teman. Jadinya ya sama aja sih. Sebenarnya sih aku bikin video panjang itu kenapa pengen bikin videonya panjang, karena satu video misalkan 1 jam atau 40 menit atau 30 menit ya sama aja ya teman-teman, satu video hitungannya gitu. Sedangkan aku udah videonya udah banyak gitu. Jadi kalau orang yang suka sama video kita, meskipun itu panjang, pasti insya Allah ditonton sampai akhir ya teman-teman. Tapi kalau orang yang cuma numpang lewat, cuma ngeklik doang, ya meskipun cuman satu menit atau 5 menit, videonya tetap aja di skip ya teman-teman. Jadi yang nonton itu bagaimana orang itu suka nggak video aku gitu ya. Jadi kalau yang suka pasti nonton sampai full, yang nggak suka ya berarti nontonnya di skip ya teman-teman. Dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk nonton full ya teman-teman, karena kita nggak tahu apakah beneran nonton full atau tidak. Karena aku cuman bisa ngelihat dari rata-rata yang nonton 1 menit 2 menit gitu. Jadi rata-rata tontonannya itu 1 menit 2 menit gitu. Jadi ya udah, mungkin emang video aku masih belum bagus gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang itu 5 menit gitu ya, 5 menit rata-rata tonton. Oh berarti orang-orang itu sukanya video yang begini gitu. Jadi kita itu kadang-kadang harus mengevaluasi videonya juga ya teman-teman. Jadi nggak bisa memaksakan apa yang orang lain suka gitu ya. Jadi ya udahlah, apa adanya aja ya, barangkali aja ada penggemar rahasia, kan nggak tahu ya itu suka video-video aku gitu ya teman-teman. Jadi yang penting mah berusaha aja dulu ya teman-teman, berusaha untuk membuat video menurut kita baik gitu ya. Jadi diperbaiki terus gitu ya teman-teman, karena kita itu masih proses ya teman-teman, proses belajar. Nggak kayak istilahnya YouTuber terkenal, istilahnya posting sembarangan aja udah viewersnya udah banyak gitu ya. Kalau kita kan posting nggak boleh diem, harus interaksi gitu, biar ini gitu kan. Karena kita siapa? Kita artis bukan, orang terkenal bukan, terus pejabat juga bukan, IRT sederhana ya teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi panjang kali lebar panjang kali lebar, nggak ada berhentinya. Jadi tadinya aku mau penutupan, malah jadi berapa menit nih ya, panjang banget. Oke, sekian aja ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam ucapan aku dalam video ini. Ya sederhana ya videonya kayak gini ya teman-teman, nggak bagus, kurang bagus. Soalnya aku nggak pakai mikrofon karena mikrofonnya itu rusak teman-teman, udah lama. Aku kalau beli lagi tahu mikrofon yang kayak gimana. Terus ya ntar kalau ada rezekinya deh ya beli. Sekarang mah lagi ngumpulin dulu buat mudik ya teman-teman. Nggak tahu mudik juga ya teman-teman, doain aja ya teman-teman, mudah-mudahan
lancar ntar sampai Kuningan dan sampai ke Tegal, karena aku nanti kalau mudik itu pasti pulang ke Kuningan dan pulangnya ke Tegal juga ya teman-teman, jadi kedua tempat. Oke lah teman-teman, lebaran masih jauh, nggak usah dipikirin dulu, nanti malah jadi stres. Jadi pusing, jadi sepanang gitu mikirin lebaran ya teman-teman. Sekarang aja pikirin bulan puasa ya teman-teman, bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya teman-teman, menerima ibadah kita, terus Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye, assalamualaikum.